Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kecemerlangan, dan anugerah lain yang kita tidak sanggup menyebutnya satu persatu, senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Yang kami hormati, Ketua Ikatan Narasumber Instruktur Nasional Taman Kanak-Kanak beserta jajaran, Ibu dan Bapak, Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak, yang kami hormati pula narasumber kita, Bapak Suhendri, yang pada saat ini berada di Hiroshima, Jepang. Terima kasih telah bersama-sama dengan kita semua dalam satu aula virtual room dalam rangka kegiatan Diklat Pendidikan Inklusif untuk para kepala sekolah Taman Kanak-Kanak. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Ikatan Narasumber Instruktur Nasional Taman Kanak-Kanak yang pada kesempatan pagi hari ini memberikan satu waktu saya bersama-sama dengan Ibu dan Bapak semuanya berkaitan dengan bidang perhatian pendidikan kita, yaitu berkaitan dengan pendidikan inklusif. Izinkan pada kesempatan yang sangat baik ini, beberapa hal ingin kami sampaikan, mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan satu inspirasi, satu bahan telaah, bahan diskusi dalam kaitan dengan diklat yang akan dilaksanakan. Mohon izin saya men-share screen. Terima kasih. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin menyampaikan satu bahan diskusi bertajuk mewujudkan kesetaraan dengan membangun ekosistem yang inklusif. Sebuah ikhtiar kolektif kita bersama-sama yang tiada akhir. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kita tercipta tak ada yang sama. Sidik jari kita, baik kanan maupun kiri, tak ada yang sama. Tentu ini menginspirasi, menguatkan keyakinan kita bahwa setiap individu adalah khas ataupun unik. Kita bisa mengamati peserta didik kita dari yang nampak, dari tampilan fisik. Tentu kita bisa mengapresiasi bahwa betapa besarnya, maha besar Tuhan yang telah menciptakan kita semuanya dengan segala keberagaman. Tentu kita sepakat bahwa tidak ada satupun gaya belajar peserta didik kita yang sama. Sebuah ilustrasi yang mudah-mudahan ini memberikan satu inspirasi pada kita semuanya. Kita mengenal sejumlah alat musik, sejumlah instrumen dalam rumpun seruling saja atau fluid. Ini beragam bunyi yang ditimbulkan dari alat musik ini. Belum lagi alat musik ini yang punya kekhasan tersendiri, juga piano atau organ yang juga punya kekhasan suara yang ditimbulkannya.
Seruling tetaplah berbunyi seruling, genderang berbunyi genderang, biola akan kita bunyikan sebagaimana bunyi biola pada lazimnya. Dalam satu tontonan, dalam satu sajian musik orkestra, tentu kita menginginkan ada satu harmoni yang tercipta di dalam sajian orkestra ini. Harmony in diversity. Keharmonisan di dalam keberagaman, itulah yang bisa kita jadikan satu inspirasi di dalam membangun pendidikan inklusif di lembaga pendidikan yang kita sama-sama bertugas. Anak-anak kita dengan segala keberagamannya bisa bermain bersama dengan kawan-kawan yang berbeda karakternya tentu. Ini menjadikan satu tantangan kita bersama, bagaimana kita melayani para peserta didik kita dengan segala karakter yang kita ketahui, untuk bisa bersanding, untuk bisa sama-sama memperoleh pembelajaran, memperoleh informasi dalam bingkai satu taman yang asli, yaitu di Taman Kanak-Kanak. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sempurna. Tak ada celah sedikit pun atas semua ciptaannya. Dialah yang maha berkehendak. Kita terlahir dengan keberagaman. Para peserta didik kita dengan keberagamannya, marilah kita berikan layanan yang terbaik agar mereka bisa tumbuh subur, bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan yang mereka tempati, lingkungan di mana mereka berada, baik di sekolah maupun di keluarga bersama dengan anggota keluarganya. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sebuah lukisan yang mudah-mudahan bisa memberikan penguatan atas apa yang sedang kita lakukan, sedang kita ikhtiarkan ini berkaitan dengan pendidikan inklusif. Sebuah lukisan karya Ananda Regiani Putri dari SLB Purnama Cipanas, Jawa Barat, dengan judul Berharap Duduk Sama. Ananda Regiani Putri bertutur, "Aku memiliki hambatan fisik yang menghalangiku untuk bersama dengan orang-orang. Padahal aku juga ingin duduk bergaul dengan orang-orang diberi kesempatan yang sama. Aku ingin bisa hidup mandiri dan tidak menjadi beban di sekitarku." Lukisan kedua masih bertutur tentang bagaimana kita mengapresiasi terhadap ciptaan Tuhan yang tak ada yang celak. Kalau kita melihat tampilan fisik luarnya, kelima buah ini nampak kurang menarik. Tetapi kalau kita cicipi, isinya tentu sama-sama manisnya. Ananda Muhammad Sahrul bertutur dalam lukisan ini, "Aku memang tidak sempurna karena ada kecacatan fisik yang tidak bisa mendengar dan bicara. Walaupun begitu, dalam hati kami sama dengan orang-orang. Karena itu, saya akan merawat hati itu tetap bersih dan baik agar tetap bermanfaat." Ibu dan Bapak yang kami hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengapresiasi ilustrasi dua lukisan ini, kita makin teguh, makin kuat dorongan kita untuk memberikan layanan terbaik kepada anak-anak kita dengan segala
profilnya untuk bisa belajar bersanding bersama dalam taman kanak-kanak. Kita telah memiliki peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Ini bagian dari amanat Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. PP nomor 13 tahun 2020 ini telah diundangkan tanggal 24 Februari tahun 2020 yang berisi 5 bagian, 7 bab, dan 44 pasal. Marilah kita sama-sama untuk melihatnya menjadi rujukan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pendidikan untuk semua di negeri tercinta kita. Pada pasal 1 yang dimaksud dengan akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Di pasal-pasal selanjutnya kita bisa lihat terkait dengan bagaimana bentuk akomodasi yang layak berdasarkan ragam penyandang disabilitas bagaimana dimaksud dalam pasal 9. Silakan Ibu dan Bapak bisa menelaahnya dalam dokumen PP nomor 13 tahun 2020 ini. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi kabar baik terkait dengan 2 sahabat saya yang saya kenal sekitar 7 tahun yang lalu. Di sebelah kiri saya, Saudara Risang Dwi Ananta, alumnus dari SLB Karya Mulia Surabaya, yang sekarang bekerja di Balai Pengembangan Media Televisi di Sidoarjo. Dan Saudara Lukman Nur Alamsah, alumni SLB Cicindo Bandung, yang saat ini bekerja di Pempa TK, TK, dan PLB. Keduanya memiliki kemampuan dan skill yang patut kita banggakan dan patut kita sama-sama percaya pada mereka, para penyandang disabilitas juga mampu untuk berkarya dan sanggup untuk diajak bekerja sama. Kemudian kita juga paham dan Ibu dan Bapak sudah mengenali batik karya anak-anak kita. Ini adalah batik dari SLB Negeri 1 Semarang, batik Ciprat, sebagaimana juga yang ada di dalam background yang saya pakai ini. Mohon izin, kami berterima kasih pada Ibu Rita Nurunisa yang juga sama-sama mengapresiasi karya anak-anak dari SLB Negeri 1 Semarang dengan bangga mengenakan karya siswa berkebutuhan khusus dalam rangka membangun bersama ekosistem yang inklusif. Ibu dan Bapak yang kami hormati, tentu ini adalah bagian dari perjalanan panjang ikhtiar tiada henti di antara kita semua dalam membangun negeri yang inklusif, mulai dari lingkungan yang paling dekat dengan anak-anak adalah keluarga dan di sekolah. Mari kita sama-sama mendiskusikannya dan menguatkannya melalui beberapa saluran yang ada di Pempa TK, TK, dan PLB, baik di Instagramnya, Facebook, juga di laman kami. Ibu dan Bapak yang kami hormati, demikian sekilas tentang satu ikhtiar bersama membangun negeri yang inklusif, dimulai dari mengelola taman kanak-kanak yang inklusif. Terima kasih atas kebersamaan kita semuanya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat pagi, dan terima kasih.